Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabar teman-temanku semuanya? Semoga Allah senantiasa menjaga kalian dalam keadaan iman dan Islam, sehingga kita insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Teman-teman, kali ini kita akan belajar dengan tema yaitu fikih muamalah. Ya, fikih muamalah atau biasa disebut juga dengan ekonomi Islam atau ekonomi syariah dan sebagainya. Yang jelas ini terkait tentang fikih tentang hubungan manusia dengan manusia. Nah, yang buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Insya Allah channel ini akan berusaha untuk mensiarkan syariat-syariat Allah, mendakwakan agama Allah, dan meneruskan perjuangan Rasulullah. Oke teman-teman, langsung saja. Nah teman-teman, bismillah, perbaiki niat dulu yuk. Sebelum kita lanjut ke materi, mari kita perbaiki niat. Jangan sampai niat kita bukan karena Allah, karena Allah Rasulullah telah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Bahwasanya seseorang yang diinginkan oleh Allah dalam kebaikan, ya, maka Allah akan memberikan pemahaman terhadap ilmu agama. Maka dari itu, jadilah kita berusaha menjadi orang yang diinginkan oleh Allah tersebut. Untuk apa? Untuk memahami yufaqihu fiddin dalam ilmu-ilmu agama, terutama dalam fikih muamalah ini teman-teman. Karena fikih muamalah kita ketahui kita selalu atau bahkan tiap hari kita selalu bertransaksi dengan sesama manusia. Maka itu mari kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, yang pertama ya kita akan mempelajari jual beli ya. Tadi di atas ini kan kita insya Allah akan memahami jual beli, gadai, sewa, muzaraah, khiyar dan seterusnya. Nah, yang pertama kita akan memahami jual beli. Teman-teman, secara bahasa, jual beli itu bisa disebut dengan bai', tijarah, atau al-mubadalah. Bai' itu artinya jual beli, tijarah itu artinya perdagangan, al-mubadalah itu artinya penggantian gitu ya. Barter gitu teman-teman. Terus secara terminologi atau secara istilah yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang. Nah ini makanya mubadalah tadi ya, barang dengan barang itu sistem barter, atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak kepada pihak lain atau dasar saling merelakan. Nah terus akad yang tegak atas dasar pemikiran harta atas harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap. Lalu kesimpulannya yaitu kalau jual beli, suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara sukarela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan gitu ya. Nah, terus apa sih rukunnya dalam jual beli? Rukunnya yang pertama adalah pelaku ya. Pelaku itu meliputi penjual dan pembeli, jelas itu teman-teman. Biarpun nanti tidak harus penjual dan pembeli bertemu secara langsung, apalagi kita sekarang di dalam era digital gitu ya. Kita nggak mungkin kan kita mau impor dari negara lain lalu kita ketemu sama orang tersebut gitu ya, dalam keadaan yang jauh sekali gitu ya. Nah terus yang kedua adalah objek transaksi yaitu harga dan barang. Pasti di mana ada barang pasti itu di situ ada harga gitu ya, jadi harus jelas barangnya apa, harganya berapa gitu. Terus yang ketiga adalah akad. Akad yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan. Nah, sebagaimana kita ketahui sekarang dalam era e-commerce itu kan yang namanya akad itu nggak harus secara lisan gitu ya, bisa jadi dengan tawar-menawar melalui media online gitu ya, atau dan seterusnya. Terus dalam syarat jual beli, teman-teman tahu kan yang namanya rukun dan syarat. Kalau rukun itu on the transaction ya, ketika transaksi. Kalau syarat adalah before transaction, jadi sebelum transaksi itu harus sudah terpenuhi. Apa syaratnya? Yang pertama adalah saling rela, kedua belah pihak tidak ada yang didolimi ya, tidak ada yang terpaksaan gitu ya. Terus yang kedua, pelaku akad adalah orang yang dibolehkan. Nah, karena dalam beberapa hal seperti orang gila gitu itu tidak boleh melakukan jual beli. Terus ketiga, harta yang menjadi objek transaksi adalah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Artinya tidak boleh menjual sesuatu yang tidak dimiliki oleh seseorang gitu ya. Kita tidak boleh menjual apa yang tidak kita miliki gitu. Yang keempat, objek transaksi adalah yang diperbolehkan oleh agama. Nah, ini teman-teman yang perlu kita pahami sekarang dalam era e-commerce ini. Ya biasanya kita kurang
terlalu memperhatikan apa yang dibolehkan, apa yang tidak, karena ada beberapa hal yang tidak dibolehkan oleh agama yang jelas. Yang pertama adalah hal-hal yang najis gitu teman-teman, ya, atau hal yang diharamkan oleh agama kita seperti arak gitu ya, tentang perjudian, tentang mempertontonkan aurat, itu tidak diperbolehkan dalam objek transaksi. Terus objek transaksi adalah barang yang biasa diserah terimakan. Terus yang keenam, objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Nah, ini harus saling mengetahui. Terutama biasanya pembeli gitu ya. Pembeli itu harus tahu transparan gitu ya apa yang akan dibeli gitu ya. Inilah yang digunakan oleh teknologi sekarang. Kita bisa transparansi melihat barang secara langsung gitu ya. Biarpun melalui katalog dan sebagainya. Terus yang ketujuh, harga harus jelas saat transaksi. Nah, ini teman-teman, kita harus juga tahu bahwasanya harga itu harus jelas. Makanya dalam supermarket atau yang lain-lain itu kan dijelaskan bahwasanya harga sudah dicantumkan di awal gitu ya. Nah, kalau di pasar tradisional kan itu biasanya kan kita melakukan tawar-menawar, itu beda lagi. Yang jelas keduanya harus mengetahui harganya gitu. Nah, ini ada beberapa teman-teman bahwasanya tidak semua transaksi itu dibolehkan dalam syariat kita. Ada beberapa transaksi yang dilarang dalam Islam dengan kriteria teman-teman. Dengan kriteria ini ada beberapa. Ini disingkat. Ini singkatan yang lucu dan memang bagus sekali dengan singkatan maghrib big night gitu ya. Maghrib adalah malam yang besar gitu. Yang intinya maghrib itu artinya maisir. Ya, di mana transaksi dilarang itu ketika tanpa akad atau melalui permainan gitu ya. Jadi untung-untungan itu dilarang oleh agama kita. Terus yang kedua adalah gharar. Gharar yaitu memakai akad namun tidak jelas. Hampir sama dengan yang pertama, untung-untungan, atau ini menjurus ke dalam penipuan gitu teman-teman. Terus yang ketiga adalah riba. Nah, ini insya Allah nanti akan dibahas di konten selanjutnya tentang riba. Yang jelas riba ini diharamkan oleh Allah karena apa? Bersifat menzalimi ya. Terus yang keempat adalah batil, usaha-usaha yang maksiat tadi. Terus yang kelima, bai'ul mudhar, yaitu harga dimainkan akibat emergensi, yaitu bersifat eksploitasi. Maksudnya apa teman-teman? Bisa mungkin ketika seorang penjual itu karena butuh banget nih. Ini yang sering terjadi. Seorang penjual itu membutuhkan biaya banget. Dia mempunyai HP misalkan, dia beli aslinya 2 juta, tapi karena berhubung dia butuh sekali, dia menawarkan ke temannya, please ini tolong beli HP ku seharga 1 juta. Nah, si temannya itu memanfaatkan, yuk aku beraninya 500.000 gitu. Nah, ini namanya bai'ul mudhar, itu artinya karena keadaan darurat malah dimanfaatkan gitu ya. Ini dilarang oleh agama kita teman-teman. Terus ikrah artinya harga dimainkan dengan tekanan atau paksaan ya, dipaksa gitu ya. Ghaban atau overpricing. Terus bai najash, yaitu permainan harga melalui berpura-pura menawar. Nah, ini yang dulu para jahiliyah, dan mungkin sekarang juga iya teman-teman, banyak yang melakukan, di mana ada segerombolan orang itu bekerja sama dengan penjualnya. Jadi misalkan nih, penjual si A punya teman si B dan C. Nah, datanglah pembeli. Nah, ketika pembeli itu datang, tiba-tiba temannya itu datang, pura-pura menawar gitu ya. Biar apa? Biar calon pembeli itu semakin yakin. Padahal itu tidak mau beli, cuma pura-pura nawar. Itulah yang dilarang oleh agama kita. Terus ikhtikar, yaitu permainan harga dengan cara menimbun. Nah, ini dilarang dalam agama kita teman-teman. Seperti dalam keadaan ketika BBM mau naik gitu ya, banyak yang menimbun atau dan sebagainya. Terus ghish, yaitu menyembunyikan informasi tentang barang dan jasa. Harus namanya transparan teman-teman. Terus selanjutnya tadlis, yaitu mengambil keuntungan dengan cara mencampur aduk. Nah, ini kriterianya teman-teman. Lalu contoh jual beli apa yang dilarang dalam agama kita? Yang pertama, ini contohnya, ini hanya contoh teman-teman, yaitu yang pertama adalah jual beli muhaqalah ya. Ini contoh jual beli yang mengandung gharar. Muhaqalah itu apa? Jual beli tanaman yang masih di ladang dan belum pasti wujudnya. Jadi masih di ladang sudah dijual gitu ya. Jadi terus yang kedua itu jual beli mukhadarah, yaitu apa? Buah ya, jual beli buah yang belum pantas dipanen. Nah, biasanya kan kalau orang saking gugupnya gitu ya, atau mencari untung, orang penjual itu membeli barang yang belum matang. Padahal itu buah memang yang diingin adalah matangnya, tapi karena berhubung ini qadarullah entah kenapa itu dijual ketika masih mentah. Nah, ini dilarang dalam agama kita. Terus jual beli mulamasah, itu mulamasah itu artinya sentuhan. Maksudnya jual beli ini dikiaskan seperti kain mana saja
yang kamu sentuh maka milikmu dengan harga sekian. Nah, itu penjualnya bilang seperti itu nggak boleh. Harus secara jelas gitu ya. Terus selanjutnya jual beli munabadah. Munabadah itu artinya jual beli yang bisa dikatakan juga bersifat gharar teman-teman, karena seorang pembeli itu bilang, kain mana saja yang kau lemparkan maka aku membayar sekian. Nah, ini nggak jelas banget teman-teman, hanya bersifat seperti permainan gitu ya. Nah, terus yang ke selanjutnya itu muzabanah. Muzabanah itu jual beli yang mencampur adukan antara buah yang kering dengan buah yang basah, sehingga tidak jelas mana yang dibeli gitu teman-teman. Nah, terus jual beli hasoh, yaitu jual beli yang bersifat ini kata-katanya adalah kerikil. Nah, hasoh itu kerikil, artinya jual beli itu ketika kerikil dilempar, sejauh mana kerikil itu berhenti maka itu yang dijual gitu ya, atau yang dibeli. Nah, ini beberapa transaksi yang dilarang. Kita lanjut. Nah, biasanya teman-teman setelah kita melakukan jual beli, itu kita mengetahui itu ada namanya mungkin kecacatan dalam barangnya gitu ya. Nah, itu disebut kita mempunyai hak khiyar, yaitu khiyar, hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Nah, jadi dalam syariat kita itu boleh pembeli atau penjual itu membatalkan transaksinya dengan catatan itu nanti ya. Nah, khiyar itu sebenarnya banyak teman-teman macamnya. Ini ada beberapa ya, banyak macamnya. Cuma secara garis besar kita akan memahami khiyar itu ada 3, khiyar majelis, khiyar syarat, khiyar aib gitu ya. Khiyar majelis yaitu hak khiyar, hak pilih untuk membatalkan atau melanjutkan pembelian di tempat transaksinya. Jadi begitu COD gitu ya, boleh langsung melakukan khiyar majelis, yaitu memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkan. Nah, akan tetapi biasanya yang menjadi menjadi pilihan utama itu dengan khiyar syarat. Nah, khiyar syarat artinya kedua belah pihak itu memberikan persyaratan khiyar dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini biasanya yang kita lakukan ketika COD gitu teman-teman. Kita dengan penjual atau dengan pembeli kita melakukan syarat. Nah, misalkan garansi gitu ya, garansi satu pekan atau 1 bulan gitu ya. Nah, ini khiyar syarat. Nah, ketika kita sebagai pembeli itu menemukan cacat dalam barang itu, maka kita boleh melakukan pengembalian. Itu namanya khiyar aib, yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya itu teman-teman. Nah, terus selanjutnya kita akan membahas tentang mudharabah. Nah, ini teman-teman, mudharabah, teman-teman sering mendengar lah ya mudharabah, atau dengan bahasa simpelnya yaitu bagi hasil gitu ya. Definisinya yaitu akad bekerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama itu pemilik modal menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua pengelola dana bertindak selaku pengelola. Nah, jadi ada 2 orang, pertama pemilik modal, yang kedua adalah pemilik usaha atau pengelola dana. Dan keuntungannya dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Oke, teman-teman. Jadi itu definisinya. Nah, rukunnya kita lihat ya, yang jelas adalah pelaku itu pemilik dana dan pengelola dana. Terus yang kedua adalah objeknya itu berupa modal dan kerja atau usahanya teman-teman. Nah, terus yang ketiga adalah ijab kabul. Terus yang keempat adalah nisbah keuntungan, itu persentase bagi hasilnya. Nah, lihat dari jenisnya, mudharabah itu ada 3, itu mudharabah mutlaqah, muqayyadah, dan musyarakah. Mutlaqah itu adalah akad mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya, mutlak gitu ya, bebas terserah gitu. Kalau muqayyadah adalah akad mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan ya, ada batasannya kepada pengelola dana mengenai lokasi, waktu, cara, atau objek investasinya gitu ya. Nah, terus yang terakhir adalah mudharabah musyarakah, artinya akad ini di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama gitu teman-teman ya. Nah, ini ada ilustrasi buat kita memahami. Ilustrasinya gini teman-teman, ini anggaplah yang kita simpel sering mengetahui adalah perbankan teman-teman. Nah, nasabah ini mempunyai usaha ya, anggaplah ini usaha apa ini ya pembuatan tas gitu ya. Nah, ini karena dia kekurangan modal atau bahkan nggak punya modal, nasabah ini mendatangi perbankan. Nah, berhubung ini menggunakan akad mudharabah, maka jelas
dia mempunyai 100% keahlian. Nah, sedangkan kalau bank itu memberikan 100% modal, ya, 100% modal. Nah, tentunya teman-teman, yang namanya usaha pasti ada laba dan rugi. Nah, ketika terjadi laba, maka sebelumnya kan sudah disepakati nisbah atau bagi hasil. Nah, anggaplah ini nisbahnya antara nasabah dengan bank itu 50%. 50% ini ingat, 50% dikalikan modal ya, bukan dikalikan modal, tapi dikalikan untung gitu ya, dikalikan labanya. Nah, maka ketika terjadi laba, misalkan anggaplah labanya bulan itu adalah 10 juta, maka 50% dari 10 juta diberikan ke bank dan diberikan kepada nasabah. Nah, yang namanya usaha kan pasti ada untung dan rugi, teman-teman. Nah, bagaimana kalau rugi? Kalau rugi, teman-teman, nasabah itu tidak menanggung kerugian finansial. Nah, yang menanggung kerugian finansial adalah bank. Ya, perbankan ini anggaplah tadi memberikan modal 100 juta, maka 100 juta modal si bank itu hilang, lenyap. Nah, terus bagaimana dengan nasabah? Dia sudah kehilangan segala-galanya, teman-teman. Artinya, bukan segala-galanya, artinya dia sudah kehilangan waktu, kecapeannya, dan seterusnya. Sehingga, ini adil konsep Islam, bahwasannya pemilik modal ya hilang modal, kalau pemilik keahlian atau pemilik tenaga ya kehilangan tenaganya. Ini kalau rugi. Tapi kalau untung, tetap ditanggung barang-barang. Itu teman-teman ilustrasinya. Terus sekarang kita membahas tentang syirkah atau musyarakah. Nah, definisinya, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberi kontribusi dana, ya, expertise, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Nah, rukunnya pelaku akad ya, pelaku akad mitra usaha. Jadi kalau di mudharabah itu hanya ada pemilik modal dan pelaku usaha. Tapi kalau ini adalah sama-sama pelaku usaha, teman-teman. Nah, terus yang kedua ada objek akadnya, yaitu modal atau mal, terus kerja dan keuntungannya. Sedangkan terakhir yakni ijab dan qabul atau disebut sihot. Nah, teman-teman, musyarakah itu ada dua jenis secara garis besar, itu syirkah amlak dan syirkah uqud. Nah, di mana syirkah amlak itu adalah kerjasama dalam hal kepemilikan, teman-teman, ya, dalam hal kepemilikan barang ya. Nah, di sini ada jabar dan ada ikhtiar, di mana kalau ijbari atau jabar itu bersifat alami, otomatis seperti kematian gitu, teman-teman. Jadi seperti kematian itu kan nanti akan memunculkan warisan, itu sudah nggak bisa memilih gitu ya. Nah, terus kalau syirkah ikhtiari itu hal akad hibah, artinya bersifat memilih gitu ya, boleh memilih seperti hibah, wasiat, dan pembelian gitu. Nah, terus ada syirkah uqud. Syirkah uqud ini ada banyak, teman-teman, kita lihat di bawah. Syirkah uqud itu ada 5, syirkah inan, syirkah abdan, syirkah mudharabah, syirkah wujud, dan syirkah muwafadah. Nah, teman-teman bisa di-pause video ini untuk dibaca sendiri ya. Terus kita lanjut dalam hal gadai atau rohan. Teman-teman, rohan kita sering kan dengar gadai dan rohan ya, secara garis besar memang gadai dan rohan itu berbeda ya, simpelnya kita samakan lah ya. Rohan itu disebut gadai syariah. Secara etimologi adalah tetap atau lama. Nah, sedangkan secara istilah, penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Nah, ini contohnya pegadaian ya. Nah, ini artinya seorang rohin yang menggadaikan itu mendatangi pegadaian. Nah, terjadilah akad. Lalu ini ada namanya hutang piutang, di mana yang barang yang digadaikan itu menjadi jaminan gitu. Nah, ini rukunnya, teman-teman, yaitu orang yang menggadaikan itu rahin. Yang kedua adalah murtahin, yaitu orang yang menerima gadai. Terus yang ketiga adalah marhun, barangnya, barang jaminannya. Marhun bih itu utangnya, dan ijab qabul itu, teman-teman. Ya, teman-teman, lanjut kita. Ijarah yaitu sewa, ya, simpelnya itu sewa, teman-teman. Ya, kita lihat definisinya. Ijarah secara bahasa jual beli manfaat. Kalau dalam ulama Hanafiyah mendefinisikan ijarah sebagai akad kemanfaatan dengan adanya kompensasi. Ketentuan ijarah sama dalam ketentuan jual beli gitu ya. Terus kemudian dalam ulama Syafi'iyah mendefinisikan akad ijarah sebagai akad atas kemanfaatan yang tertuju pada sesuatu yang mubah dan dapat dipertukarkan dengan kompensasi yang umum diterapkan. Nah, terus rukunnya, teman-teman, kita lihat muta'aqidain, artinya dua orang yang berakad. Terus siho, ijab qabul, upah karena
sudah sewa menyewa ya. Terus yang keempat adalah manfaat dari sewa menyewa tersebut. Terus lalu syaratnya, di mana syarat ini ada wujud, artinya barangnya ada, terus berlaku, eksekusi, lalu dilaksanakan, validitas ya. Terus yang keempat adalah pengikatan atau luzum. Nah, kita lihat jenis ijarah itu ada dua sebenarnya teman-teman, yaitu ijarah manfaat. Ya, itu dicontohkan seperti ijarah rumah ya, kita mengontrak atau sewa ruko dan sebagainya. Ini adalah ijarah manfaat dari barang yang disewakan. Terus ijarah pekerjaan, penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan tertentu seperti membangun bangunan, menjahit baju, membawa barang ke tempat tertentu, mewarnai baju, memperbaiki sepatu, dan lain-lain sebagainya. Teman-teman perlu kita ketahui, di dalam fikih muamalah ini hampir semuanya itu dipraktekkan dalam dunia perbankan, terutama dalam perbankan syariah, teman-teman. Begitu juga dengan ijarah ini, juga dalam perbankan syariah itu nanti ada namanya ijarah muntahiyah bitamlik atau sehingga dengan IMBT. Nah, ijarah bitamlik ini adalah akad sewa menyewa yang diakhiri dengan adanya perpindahan kepemilikan dari pihak yang disewakan barangnya kepada pihak yang menyewa barangnya. Contohnya seperti ini, teman-teman. Memang secara asli perbankan itu bisa aja menyewakan, anggaplah menyewakan motor ke kita gitu ya, menyewakan motor ke kita, lalu kita membayar per bulan ya, dengan itu disebut dengan namanya upah. Nah, itu secara asli. Nah, akan tetapi dalam hal ini ijarah muntahiyah bitamlik, anggaplah tadi perbankan itu menyewakan motor ke kita, lalu kita lalu kita membayar upah. Nah, ketika dihitung-hitung ternyata upah yang kita bayarkan itu sama dengan kita membeli. Itu kita nanti bisa melakukan akad dengan perbankan itu dengan ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu ketika pembayaran upah kita sudah mencapai kesepakatan, itu maka akan dipindahkan kepemilikan motor itu kepada kita sebagai nasabah. Itu, teman-teman. Terus murabahah. Ya, murabahah ini hampir sama dengan tadi dengan ini ijarah hampir sama. Definisinya, al-murabahah diambil dari bahasa Arab, artinya kata ribhu, yang berarti kelebihan dan tambahan. Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu, jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Nah, jadi ada namanya keuntungan. Secara istilah, ada banyak definisi yang muncul diantaranya yaitu menyebutkan harga pokok barang si pembeli dengan harapan si pembeli memberikan keuntungan kepada si penjual. Oke, kita lihat ilustrasinya ini, tapi kita lihat dulu rukunnya. Dalam rukun murabahah itu ada pelaku ya, terus ada objek jual beli. Pelakunya ini anggaplah dengan simpel, kembali lagi kita ke perbankan, anggaplah seorang nasabah dan seorang lembaga keuangan syariah gitu ya. Ada objek jual beli dan ada ijab qabul. Nah, ini contohnya. Anggaplah teman-teman, nasabah itu pengen membeli motor ya, Nah, nasabah ini pengen membeli motor ke apa tuh ya, kalau dealer yang mau beli motor ke dealer atau supplier, tapi dia nasabah itu nggak punya uang cash, anggaplah motornya harga 20 juta gitu ya, nasabah itu nggak mempunyai cash gitu, maka dari itu nasabah ini mendatangi bank syariah. Ya, ingat ini di bank syariah, kalau dalam bank konvensional itu nggak ada namanya murabahah, teman-teman. Nasabah mendatangi bank, dia melakukan transaksi, melakukan akad bahwasanya dia pengen membeli sebuah motor. Nah, lalu ini udah sepakat itu ya. Lalu bank itu mendatangi dealer. Nah, dealer ini memberikan harga ke bank itu 20 juta secara cash. Nah, kan tetapi nanti nasabah itu tidak bisa membeli cash 20 juta langsung. Maka dari itu ada namanya deal margin atau tempo, teman-teman. Artinya nasabah dan bank ini nanti melakukan kesepakatan bahwasanya tadi bank itu telah membeli ke dealer seharga 20 juta secara cash, maka nanti bank itu menawarkan untuk menjual ke nasabah secara kredit, entah itu dengan harga berapa puluh juta, dengan keuntungan yang telah disebutkan. Misalkan bank itu menjual ke nasabah harga 25 juta dalam tempo waktu 1 tahun. Nah, terjadilah kesepakatan deal. Nah, itulah disebut dengan namanya murabahah, teman-teman. Terus selanjutnya itu musaqah ya, muzara'ah dan muqabarah. Yang jelas ketiganya ini sama, bentuk kerjasama antara pemilik sawah atau tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama. Cuma perbedaannya,
Kalau muzaraah itu biaya dan benih itu sepenuhnya yang ngurusin adalah pemilik tanah, itu muzaraah. Kalau mukhabarah, biaya dan benih itu yang ngurusin penggarapnya. Nah, sedangkan kalau musaqah, sorry ini salah. Musaqah itu penggarap itu hanya melakukan penyiraman dan pemeliharaan gitu, teman-teman. Terus selanjutnya itu istilah-istilah dalam fikih muamalah. Nah, ini karena ini keterbatasan waktu, ini teman-teman ada istilah-istilahnya. Teman-teman bisa nanti di pause video ini. Ini ada wadi'ah dan sebagainya. Dan yang biasanya digunakan oleh perbankan juga ini wadi'ah, teman-teman. Hawalah itu pengalian utang, kafalah itu nanti ke takaful ya, yang digunakan dalam istilah asuransi, teman-teman. Nah, terus teman-teman, oke, sekian cukup dari saya ya. Kita baca doa majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya mohon maaf bila penjelasan saya penuh dengan kesalahan karena saya juga masih belajar, dan jika ada yang salah silakan dikoreksi dan silakan saya diberikan nasihat, dan bila ada kesalahan saya mohon maaf. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jangan lupa teman-teman subscribe, like dan share ke yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.